Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'd. Anak-anakku yang Abi cintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan kuliah subuh online kita dengan tema belajar akidah untuk pemula. Dan kali ini kita akan membaca beberapa dalil yang terkait dengan contoh-contoh ibadah yang sudah dibawakan oleh penulis kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, halaman 11 ya. Hafal nggak? Hafal. Ya, silakan Ustaz Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa dalilul khawfi qawluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Barakallahu fiik. Mas Ukasha. Qala al-Qur'an ta'ala wa dalil khawfi Wa dalilul khawfi qawluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Barakallahu fiik. Mas Samah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa dalilul khawfi qawluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Bagus. Mas Anjasha. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala wa dalilul khawfi qawluhu ta'ala fala takhafuhum Wa khafuni in kuntum mu'minin. Bagus. Sekarang terjemahannya halaman berapa, Nak? 7. Halaman berapa? 51. 51. Dalil khauf adalah firman Ya, Mas Anjasha baca. Dalil khauf adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Sekarang. Terjemahannya Mas Ukasha. Maka janganlah engkau takut kepada mereka dan takutlah kepadaku jika engkau orang-orang beriman. Ali Imran ayat 175. Ya, bagus. Wa dalilul khaufi. Dan dalil khauf. Dalil apa? Khauf. Apa itu khauf? Takut. Perasaan takut. Apa maksudnya dalil takut? Maksudnya adalah dalil yang menunjukkan bahwa perasaan takut adalah ibadah. Berarti takut itu ibadah atau bukan? Ibadah. Hah? Ibadah. Takut. Ya. Sehingga kita tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Kenapa? Ayo, siapa yang bisa? Kenapa? Karena Masih takut. selain Allah Karena selain Tidak Allah mak- tidak tidak bisa ada mak- memberikan manfaat kecuali dengan kehendak Allah. karena selain Allah adalah Kenapa kita nggak boleh takut kepada selain Allah? Karena takut ibadah. Ya iya, karena takut adalah ibadah. Makanya ibadah itu hanya boleh dipersembahkan kepada Allah. Ya, ini prinsip dasar anak-anakku. Ya, jadi segala bentuk ibadah tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah. Bagaimana kita tahu bahwa ini ibadah, ini bukan? Bagaimana coba? Kita tahu ini khauf adalah ibadah, bagaimana tahunya? Hendaklah. Enggak. Bagaimana kita tahu bisa menyimpulkan bahwa takut adalah ibadah? Dari mana? Jadi firman-Nya Allah. Iya, dari ayat ini. Ketika Allah berfirman apa? Wa khafuni. Apa artinya wa khafuni? dan takut. Dan takutlah kepadaku. Kepada siapa? Allah. Berarti Allah nyuruh kita takut kepada Allah. Berarti takut kepada Allah ibadah atau bukan? Ibadah. Ibadah karena disuruh sama Allah. Seperti sholat misalnya. Sholat ibadah atau bukan? Ibadah. Taunya? Dari Dalil. Apa dalilnya? Dalil yang nyuruh kita untuk sholat. Apa contohnya? Wa aqimus shalah. Apa artinya wa aqimus shalah? Tegakkanlah sholat. Itu kan perintah dari Allah. Puasa ibadah bukan? Puasa ibadah bukan? Apa dalilnya? Tiba alaikum Karena kutiba alaikumusiyam. Allah mewajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Ya, ini dipahami, ini adalah prinsip dasar, konsep dasar memahami ibadah. Kenapa khauf itu ibadah? Karena Allah nyuruh kita untuk
takut hanya kepada Allah. Wa khafuni, bahkan di sini Allah mengatakan in kuntum mu'minin. Kalau kalian benar-benar beriman, maka takutlah kepadaku. Berarti kalau kita belum takut kepada Allah, belum beriman. Ya. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apakah takut yang ibadah itu adalah semua jenis takut atau sebagian saja? Sebagian saja. Karena takut itu bermacam-macam. Ada takut kepada selain Allah yang boleh. Takut kepada binatang buas. Takut yang merupakan tabiat, bawaan dasar manusia. Contohnya takut kepada apa tadi? Binatang buas. Ketemu macan masa nggak takut? Ya jangankan macan, anjing aja kita takut. Ya. Jadi wajar, itu adalah sesuatu yang memang Allah ciptakan di dalam hati manusia. Itu namanya takut tabiat. Nah, takut apa? Tabiat. Khauf tabi'i. Ya. Itu yang boleh. Ada takut yang haram, tapi nggak sampai syirik. Apa itu? Setan. Takut celaan orang ketika pengen beribadah. Ya, kan ada sebagian orang itu kalau sudah duduk-duduk sama temennya, tahu-tahu terdengar suara azan, dia mau meninggalkan tempat itu, dia merasa apa? Malu, takut, nanti kalau saya diomong kayak gini gimana ya? Itu takut yang haram. Ya, harusnya kalian kalau seperti itu bilang baik-baik, maaf, ini sudah saatnya sholat. Aku mau sholat dulu. Syukur-syukur kalian mau ikut. Kalaupun nggak ikut, aku tak sholat. Ya, jangan takut. Ya, kalau kalian takut saat itu, takut celaan orang, sehingga kalian kemudian ngundur sholat, itu namanya takut yang haram. Nah, yang terakhir ada takut yang syirik, ini yang mengerikan, ini yang tidak boleh. Apa itu? Takut kita kepada selain Allah, bahwa selain Allah itu bisa menimpakan sesuatu kepada kita tanpa bisa kita cegah. Ya. Sebagaimana kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau orang Jawa biasanya mengistilahkan dengan kualat contohnya. Wah, nanti kalau misalnya aku tidak mempersiapkan sesaji buat penunggu pohon ini, nanti bisa-bisa aku akan apa? Akan kualat. Apa sih kualat? Kualat itu dapat kesialan, celaka lah intinya. Ya. Itu termasuk khauf yang tidak boleh kecuali kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ya, ini yang dapat Abi sampaikan karena memang memori yang tersisa di kamera tinggal sedikit. Ya, sehingga saya tidak bisa untuk berbicara panjang lebar, sehingga kita hanya membahas satu dulu saja, yaitu dalilul khauf, dan besok adalah dalilul roja. Silakan dibaca Mas Abdul Rahman. Dalilul roja qauluhu ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Mas Ukasyah. Dalil roja Allah Ta'ala man kana yarju liqa'a rabbih ya'mal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Mas Anjasyah. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Alhamdulillah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.